kalau lo mau tahu pembandingnya karya ini, itu adalah pembandingnya karya-karyanya Hindia. Produk ini tuh salah satu produk yang bisa dianalisis secara komunikasi politik. Betul. Lagi-lagi kan podcast ini ngomongin itu ya guys ya. Ini hari apa? Ini hari Selasa. Selasa tuh hari ke Dua. Kita sedang dua. Kami hidup cukup. Hidup Jokowi. Jadi pekan ini kita akan nge-review ya Pak. betul. Nge-review Ini album dari Tembang Kegelapan. Kementerian Kegelapan ya. Ini jujur aja kalau dari ini packagingnya ada ininya. Nah ini. Sleeve-nya. Sebenarnya guys, yang seru dari fisik ya, ini kan produk fisik ya. Kita sekarang mungkin anak zaman sekarang udah nggak ngerasain hype-nya ketika lo beli sebuah produk yang produk musik ya, yang gue bilang dan yang gue maksud itu produk musik. Gue benar-benar mengingat bang, momen dimana gue tuh ngebeli kaset, serunya unboxing dan ngelihat kredit terus lirik. Kaset pertama yang gue beli itu Simple Plan. Kaset tuh Simple Plan Pak. SMP gue beli. Yang gue beli ya, kalau keluarga gue punya banyak. Tapi yang lo beli sendiri? Yang gue beli dengan uang gue sendiri itu gue dulu pas. Jadi kalau anak daerah itu kita nari itu nggak identik sama satu genre tertentu. Ya kan, lu juga pasti tahu lah kan, lu di Makassar kan, gue di Lampung. Jadi gue tuh dulu kalau lagi ada perayaan gue suka ikut nari gitu. Nah dibayar. Nah, uang bayarannya itu gue pakai buat beli kaset Simple Plan. Ingat banget gue dengan momen serunya itu dan lagu-lagunya gue seneng. Terus abis itu SMA, itu kan SMP ya. SMA CD pertama yang gue beli itu adalah Harian Cerah. Peter Pan warna merah. Yang kedua Laruku Awake. Gue masih beda banget ya. Iya. Karena yang lokal gue senangnya Peter Pan. Kalau yang internasional tuh gue senang musik Jepang. Kayak lagu ini tenang ya, lagu tenang itu saya kayak anime jadul. Ya, saya senang banget. Pening anime jadul. Itu kayak ini Pak. Kalau pernah tahu Tatsuro Yamashita. City pop gitu. Iya, City pop. Nah, makanya nanti kita bahas lah ya. Kenapa kok album Tembang Kegelapan ini tuh menarik guys. Dari ininya aja nih, covernya ya. Itu yang paling menarik tuh ada yang bagian ini. Nah ini mana ya? Oh aduh nggak auto ini lagi dia. Nah itu kan ada tulisannya sesuai arahan Mas Gibran ya. Jadi akal imitasi. Jadi biasanya kan kalau album eksplisit itu kan kayak rap misalnya atau album yang ada kata-kata kasar, biasanya itu ada parental advisory. Jadi untuk dijauhkan dari anak-anak karena banyak kata-kata kasar gitu. Lirik. Nah ini nih justru bukan larangan tapi anjuran. Sudah sesuai karena Mas Gibran minta kita mengurangi AI ya gitu. Iya. Dan ini kayaknya satu album semuanya AI. Dari Kementerian Kegelapan ini dia dibuat dengan AI tapi liriknya dibuat sendiri. Jadi musiknya yang diaransemen sama. Iya. Dan emang itu luar biasa sih AI-nya ya. Lu nyobain juga ya? Gue udah cobain juga. Gue pernah nyobain, kecewa dengan performanya. Tapi kemudian setelah gue dengerin album ini, kayaknya gue yang kurang jago. Cara ini gue kurang, ya? gue kurang ikut arahin Mas Gibran. Nah akhirnya gue ikutin arahannya Mas Gibran dengan baik. Dan gue jadi tahu. Jadi ada lagu-lagu gue yang lama, gue coba bikin gitu di situ. Bahkan dia bisa masukin lagu sendiri ya? Bisa. Cuman ngeprom. Iya, pengen lagu yang gini gitu kan kalau si Menteri Kegelapan kan. Kalau gue masukin lagu gue, habis itu gue minta dia nge-cover gitu. Iya, nge-cover dengan style yang seperti ini. Nada aslinya masih yang sama. Masih sama. Liriknya masih yang sama. Yes. Tapi yang berubah adalah aransemen dan vokalnya. Iya. Makanya gue jadi ngerasa terbantu untuk bikin guide. Kayak gue jelasin ke teman-teman gue, aransemennya tuh mau yang kayak gimana, itu gue bisa pakai AI yang itu gitu. Jadi nanti dibuat ulang dengan referensinya dari referensi yang dari AI gitu. Itu mempermudah gue sih. Sebenarnya kayak mantap gitu, Mas Gibran di arahan AI-nya. Apa namanya di dunia kreatif lain di misalnya di desain atau produksi gitu. Oh iya. Itu tuh buat bikin storyboard. Jadi kita bikin kan kalau biasanya storyboard tuh gambar kasar kan. Iya. Nah ini versi
lebih realnya. Jadi nanti buat produksi misalnya buat orang props, Oh, orang bener juga ya. apa namanya set kayak gitu Iya, itu iya. bisa Kebayang. kebayang kira-kira apa kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi AI dipakai sebagai apa namanya tools untuk menuju ke suatu ide kreatifnya gitu, Iya, bukan iya, sebagai iya. produk akhirnya. Benar. Nah, menurut gua sih karena penggunaan AI itu debatable juga ya. Ada yang benar-benar menolak total, ada yang ya tadi gitu ya, membantu dari preproduksinya lah ya istilahnya ya. Gitu. Nah, ini dia buatnya pakai AI guys. Kayak AI Nah, Suno. nah, yang gua cukup tertarik ya, itu bagian dalamnya ini pertama langsung presiden guys. Nah, terus yang ini tuh kayak zaman dulu banget, jadi inget-inget zaman dulu. Iya. Ada lirik-lirik. Ada lirik. Jadi kalau kita beli kaset atau CD itu ada kertas ya. Ya, Isinya ada lirik-liriknya. lirik. Ya, kenapa kita ini ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, dimulai dari Pak Prabowo, ditutup dengan Pak Jokowi. Jadi kenapa kami pengen nge-review ini, Review ya. nge-review ini? Karena menurut gua secara pribadi lah setidaknya, itu produk ini tuh salah satu produk yang bisa dianalisis secara komunikasi politik. Betul. Lagi-lagi kan podcast ini ngomongin itu ya guys ya, ngomongin tentang politik dan komunikasinya gitu dalam bentuk berbagai macam karya gitu. Walaupun Kementerian Kegelapan itu standpointnya selalu bilang bahwa dia adalah mendukung Prabowo dan pemerintahan, tapi kan sebenarnya kita tahu ya, kita bisa membaca Intensinya dia adalah ya. sebenarnya kritik atau sarkas lah terhadap pemerintahan. Iya gitu, makanya kita pengen bedah lah gitu, gimana sih cara dia ini. Mungkin dari lo dulu Mar, apa yang lo tangkap dari apa ya sih album tentang Kegelapan ini tuh benar-benar nunjukin pertama tadi stance-nya si Kementerian Kegelapan terhadap berbagai macam isu, karena yang dibahas tuh banyak banget, dari mulai sosok ada Prabowo, ada Gibran, ada Bahlil, ada Natalius Pigai, ada Jokowi, ada juga yang dalam bentuk kebijakan. Kom Diki juga ya. Dalam bentuk kebijakan juga ada, kayak misalnya MBK, terus dalam bentuk program ya ada IKN juga, ada UUS. Jadi benar-benar hal-hal yang memang menjadi current isu secara politik, secara nasional, tapi dengan POV dia gitu sebagai orang yang dalam tanda itu pemuji. Ya. Memuji secara satir ya. Iya. Karena karya satir banget sebenarnya. Satir banget. Jadi yang menarik dari album ini tuh ya lirik-liriknya tuh sangat keren sih. Ya. Jadi memang di crafting banget penulisan liriknya dengan musik yang enak. Nah, gue punya analisis kenapa orang tuh dengernya enak. Tapi Amar dong. Jadi lu mau tahu apapun nama liriknya, lu nikmati musiknya juga, lu bisa nikmati musiknya. Karena kan gini, di seni tuh katanya ada isi, ada pesan atau isi, ada bentuk kan. Betul. Bentuk tuh ya berarti kemasan, cara kita menyampaikannya, deliver ya. Berarti itu musiknya enak didengar apa enggak? Genre-nya apa? Kadang kalau terlalu berat pesan, isinya kalau kurang, jadi nggak enak dinikmati, jadi kayak ini terlalu apa namanya, pengen ibaratnya menggurui gitu. Ada juga yang misalnya secara kemasan atau secara bentuk tuh bagus, tapi pesannya mungkin udah gitu. Nah ini tuh kita masih dapat satir kan, tapi lagu juga enak. Lagi enak juga didengar. Jadi artinya kalau kita nggak merhatiin liriknya pun, musiknya ternyata enak gitu. Nah itu alasannya gini. Jadi kalau dari sudut pandang gue ya, itu yang namanya karya satir itu pasti menyebalkan banget bagi orang yang disatirin. Itu dulu tuh yang harus kita sama-sama pahamin gitu. Jadi bagi pemerintah atau orang-orang terkait lah ya yang disatirin sama Kementerian Kegelapan tuh sebel, karena sebelnya itu dua. Yang pertama, orang yang menjadi audiens itu akan terentertain sehingga menertawai objek itu tuh jadi diketawain banget gitu. Serangan-serangannya itu akan efektif lah, bisa dikatakan gitu. Itu kan super karena ngajak. Jadi berarti kalau orang yang kritik secara direct nih, apa namanya,
ya mungkin orang-orang yang sepakat ya udah itu doang yang ini, tapi orang-orang yang tengah, yang netral, yang cenderungnya mungkin kayak belum bisa menentukan sikap, dia akan kesal duluan sama cara politiknya misalnya. Benar. Terus mungkin nggak suka atau sama juga bahkan yang dijadikan target, misalnya kita sebut aja lah, ada salah satu menteri yang dikritik gitu ya. Nah, menteri ini juga bisa kesal banget karena dia jadi ditertawai banyak orang, jadi kena masukannya. Beda sama orang orasi ya. Orang orasi, propaganda politik yang direct gitu, itu nggak semuanya itu akan langsung kena gitu ke orang. Susah dapat simpati. Nah, sedangkan satir itu karena dia part of comedy juga gitu ya, dampaknya. Ada part orang terhibur juga. Iya gitu. Jadi ini tuh menyebalkan karena punya kemampuan influence gitu. Nah, yang menyebalkan kedua adalah lu nggak bisa marah dan lu nggak bisa ngekasusin. Iya kan? Karena kan dia di mulutnya nggak ngomong kritik. Iya. Jadi secara fakta dia itu mendukung gitu kan. Jadi apa namanya ya, hal ini tuh jadi menarik lah menurut gue secara pribadi, metodenya gitu ya, metode yang satirin. Apa namanya itu yang pertama. Yang kedua, formulanya lagu ini tuh dia ngasih pesan yang ditulis oleh komedian, sehingga semua liriknya itu kenapa dianggap bagus, karena itu tuh sebenarnya adalah sebuah penulisan komedi gitu ya. Artinya udah lucu banget. Kalau lo mau tahu pembandingnya karya ini, itu adalah pembandingnya karya-karyanya Hindia. Iya, Hindia itu musiknya itu ditulis oleh seorang copywriter gitu. Iya. Ya kan, anak komunikasi gitu. Baskara itu punya skill banget di copywriting, sehingga kelihatan liriknya itu sangat copywriting kan, sangat copywriting. Bayangin sekarang liriknya ditulis yang sama komedian. Itulah yang bikin kenapa liriknya itu nonjoknya kenceng ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang lo bilang, seni itu selalu punya bentuk. Nah, bentuk yang di delivernya dia tuh pinter. Dia cari lagu yang memang sudah works, habis itu dia bilang lirik ini pakai lagu yang udah works ini gitu. Memang ketemu gitu dari antara pesan yang kuat sama musik yang memang udah approve. Iya, udah approve ya. Jadi kayak misalnya ada yang mirip Boyz II Men ya kan? Terus ada yang mirip lagu anime. Ada yang mirip city pop. Terus ada yang mirip lagu apa, anthem gitu yang. Iya, ada yang anthem gitu. Yang mana itu tuh model lagu yang memang sudah proven. Orang sudah works gitu. Jadi masing-masing genrenya tuh memang udah ketemu, ini oke-nya kayak gini gitu. Iya, udah punya pasar lah. Kayak misalnya gue sangat suka dengan musiknya Tenang ya. Tenang itu gue, dan MBG itu musiknya MBG gue suka. MBG tuh kayak rumah gitu-gitu. Iya, yang ini ya benar sih, yang apa funk gitu ya. Ya benar, Bruno Mars sempat ada dalam fase dia bawain lagu yang funk soalnya kan. Nah, jadi ya gimana orang nggak klik gitu. Terus lagu apa namanya, Hidup Jokowi itu di awal itu sangat opening anime gitu. Bahkan durasinya juga paling pendek. Terus memang spesifik animenya tuh kayak Attack on Titan gitu. Bener sih. Bener banget bro. Saya pas dengerin itu tuh langsung kebayang ini kayak openingnya Attack on Titan gitu. Gitu sih. Jadi emang ya menarik gitu ya. Nah, tapi kan momennya gini Mar. Kalau menurut lo ya, bagaimana cara merespon apa ya, tipe-tipe kritikan yang kayak begini? Karena kan ini kalau di Pokemon tuh namanya super efektif. Oh ini iya kan, dia double combo nih. POV buat orang-orang yang dibahas atau dikritik. Iya, yang dibahas. Karena kan gini, dia bentuknya nampol, pesannya nampol, ya kan. Nah, kalau dia nggak di counter nih, nggak ke konten dia. Apalagi ini karya tuh bisa viral kemana-mana. Nah, sekarang point of view orang yang dikritik, gimana tuh cara yang paling pas buat menghadapi kritik-kritik yang kayak gini menurut lo ya? Menurut gue ya. Ini tuh pernah kejadian. Kalau di politik mungkin jarang ya, tapi yang sering tuh di dunia seninya juga gitu. Jadi banter-banter tapi pakai karya. Orang di dunia itu kali ya. Oh iya. Tapi kalau mereka di ini balas-balasan distract. Jadi itu dibahas lagi. Cuma mungkin kalau dari sisi pemerintah atau politisi lah yang dibahas, mungkin kayaknya terlalu ini gitu kalau dibahas juga dengan hal yang sama gitu. Jadi ya apa ya, kalau dia cukup yakin dengan ini kejadian misalnya, ya dia lawan dengan elegan aja. Contohnya misalnya apa nih kritika, misalnya contoh ya lagu MBG gitu. Lagu MBG
dibahas tentang MBG-nya keracunan. Ya udah, mungkin bikin sebuah konten menunjukin proses MBG itu dari awal sampai akhir yang benar-benar bersih tanpa ada inian-inian. Terus pakai apa namanya lagu yang entah sama atau enggak gitu. Jadi orang tuh nggak, oh ini tuh nge-counter lagu ini, tapi dengan program cara yang kerja. Oke. Jadi langsung balas dengan kinerja tuh. Jadi kerja dengan kerja dengan kinerja. Tapi nggak tahu sih, soalnya agak susah juga sih kalau misalnya dia reaktif. Salah juga. Jatuhnya malah dia apa ya, baper gitu. Gue punya usul. Gimana? Kenapa gue ngusulin ini? Karena gue pengen masyarakat juga sadar bahwa kalau sampai hal ini tuh dikerjain, ini tuh adalah metode nge-counter. Kan kalau sesama seniman, dia bakal saling lempar karya. Yang satu nge-distract, yang satu ngasih distract lagi kan. Sama kayak Drake versus si ini siapa? Kendrick Lamar. Kalau sesama kreator tuh dia bisa berbalas karya. Musik bisa berbalas musik. Puisi bisa berbalas puisi. Buku bisa berbalas buku, ya kan? Nah, karena ini dia government, maka cara efektif yang bisa dilakukan oleh mereka itu adalah normalisasi. Jadi, contoh ya, kalau pernah dengar, kalau gua salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Katanya dulu tuh Hari Buruh itu adalah momen perlawanan. Ya, jadi ya kan? Bener-bener kalau Hari Buruh itu orang mau kerja sehingga produksi rugi. So ya, mau gua kerja supaya produksinya rugi. Dan itu menekan buat naikin upah. Ya, supaya kalau mau gua kerja ya naikin upah, gitu kan? Ya. Nah, tapi kemudian dia resmikan menjadi perayaan. Jadi hari libur nasional. Jadi hari libur nasional. Jadi nggak ada impact-nya. Jadi nggak ada impact-nya. Dan itulah yang dinamakan dengan normalisasi. Ya. Nah, salah satu contoh yang berhasil banget itu adalah kritikan Panji di Mensrea terhadap kinerjanya Wapres. Kemudian Wapres melakukan normalisasi dengan sangat efektif. Contohnya ngapain? Ya contohnya dia tiba-tiba bikin konten sama Coki Muslim. Ya. Kemudian dibilang, marah nggak mas? Wah enggak lah, saya biasa dikritik kayak gitu. Lucu, Panji lucu. Nah akhirnya apa? Akhirnya orang melihat kayak, dia nggak marah dikritik gitu kan. Habis itu isunya dibelokin jadi ngantuk. Bukan kerja dan cara masuknya dia. Iya. Cara jajah Wapresnya. Tapi yang paling ini ya, yang paling orang lupakan itu adalah kritik Panji dengan konteks bahwa yang namanya Wapres itu harusnya nggak melakukan formasi Wapres. Kerjaan yang dilakuin karena itu kuli gitu. Iya, bukan nguli gitu, tapi kerjaan-kerjaan strategis kan gitu. Nah, apa namanya? Hal itu langsung konstan normalisasi. Nah, jadi harusnya nih, misalnya yang dilakukan Bahlil dikritik kan, dia bisa tuh bikin sebuah set di mana dia duduk lagi acara sama orang-orang terus dia bilang, "Oh Bahlil, ada lagu tentang batu." Habis itu diputerin. Kalau diputer, Bahlilnya ikut ngakak. Terus Bahlilnya gimana? Iya terus, wah kocak nih, siapa yang bikin? Wah gila. Parah nih gue dibilangin begini. Iya gitu. Tapi habis itu normalisasi. Nah sebenarnya Bahlil juga udah melakukan itu. Dengan kemarin dia ngerespon meme soal dia. Iya, cara dia ngerespon meme tentang dia itu normalisasi namanya. Dan gue sih ngelihatnya ya, itu orang-orang tadinya politisi di Indonesia tuh nggak semuanya bisa. Ya. Tapi sekarang politisi strategis kayak Bahlil, Gibran, dia berhasil melakukan itu dengan baik. Makanya gue sih mikir ya, orang ngeritik dengan canggih, cepat atau lambat akan direspon dengan canggih. Nah masalahnya kalau responnya juga dengan canggih, kritiknya kan jadi nggak masuk ya. Nah itu yang gue pengen orang-orang sadar. Lo sebenarnya pas ngeritik itu lo lagi nonton entertainment atau awareness lo lagi naik bahwa ini lagi ada kritikan ya. Karena kalau cuma ngomong entertainment ketika dibalas dengan lebih baik selesai. Gitu sih. Itu yang gue tangkap dari kritikan belakangan ini sih. Buat politisinya. Nah, benar. Itu buat politisi. Buat orang-orang yang dikritik. Nah, buat warga nih. Nah, apa yang bisa ibaratnya apa yang bisa dilakuin sampai? Ya, nah itu yang tadi gue nangkep poinnya. Itu yang tadi gue saranin gitu bahwa sebagai warga lo harus bisa bedain bahwa ini tuh lagi ada sebuah posisi kritik atau entertainment gitu loh. Nah kalau misalnya lo udah aware ini lagi kondisi kritik, nah lo bisa proses itu. Lo setuju nggak dengan kritikan? Jadi ibaratnya sama kayak seni lah ya. Seni itu kan ada pesan. Iya. Lo nangkep pesan itu dan
mengambil action atas pesan itu, atau ya udah gue cukup menikmati karya. Karena dia dinikmati sebagai karya juga udah bagus kan. Udah oke. Nah itu maksud gua. Jadi ketika dia sadar itu adalah sebuah kritikan, dia sudah proses, ya lo harus take action. Kalau lo terima, ya udah, berarti udah kan. Kalau lo nggak terima, maka lo tuh harus menyalurkan itu ke tempat yang tepat. Di mana tuh, gitu kan? Di follow up kemana? Terakhir nih, Ya terakhir. lagu kesukaan lu dari album Ini, itu mengambil apa? gua yang begitu denger susah lepas dari kepala gua MBG sih. MBG. Terlalu suka gua sama genre-nya Ya, dan liriknya, keren ya. waduh. Ingin menyanyikannya gitu. Kalau dinyanyiin kira-kira siapa yang cocok buat membawakan ulang atau Membawakan ulang itu ya. di Indo tuh gue nggak kebayang tuh MBG tuh kayak siapa ya artis yang musiknya kayak gini? Ada. Ada ya? Ini siapa yang nyanyi di Inggris? Orangnya Oh. pendek. Sandi Sandoro. Sandi Sandoro. Jerman ya? Ya, Jerman. Sandi sih. Menurut gua Sandi Sandoro cocok. Sandi Sandoro. Oh, kalau lu yang paling lu suka yang mana? Gue ada dua yang paling gue suka. Oh, Yang pertama itu aku WSU. WNA. Yang kedua itu Jaya Lakapuja. Jalan kamunya bagus. Jaya Lakapuja itu Bagus. kayak ada Aku WNA rock gua udah kayak gitu, ya, tapi dia entem. jadi kayak megah banget. Terus Itu siapa yang liriknya- nyanyi itu? Nah, gue nggak kebayang sih Yang suaranya maco, Pak. Siapa ya? siapa ya? Judika kali. Iya, betul. Judika bukan dong. Tinggi kan tuh tinggi. Judika atau Once? Oh iya, Judika atau Oces. Itu bisa Judika atau Once. Musiknya Kalau aku terus- ini yang gimana sih? Lupa sih. Pokoknya itu yang R&B gitu kan. Yang Oh, oke. cewek cowok, yang cowoknya nge-rap, yang ceweknya. Nah itu tuh gue kebayang kayak Naikila sama Tengsi kali ya.